warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Kaila Nasya Udia dengan NPM 2551171. Nah, jadi saya akan menjelaskan esai deskriptif yang telah saya buat pada UTS lalu dengan tema praktik kenegaraan Jepang dalam perspektif teori kenegaraan modern. Sebelum kita membahas lebih lanjut, saya akan memberitahu definisi negara terlebih dahulu. Jadi, secara etimologis, istilah negara itu berasal dari kata state atau etat yang akar katanya status atau satu yang bermakna kondisi yang stabil dan berdiri. Negara dipahami sebagai organisasi kekuasaan yang bertujuan untuk menciptakan keteraturan politik, hukum, dan sosial. Namun, menurut Max Weber, negara adalah satu-satunya entitas yang memiliki monopoli penggunaan kekerasan secara sah dalam wilayahnya. Nah, tapi menurut Lageman, negara merupakan organisasi kekuasaan yang menyatukan sekelompok manusia dan menempatkannya dalam suatu tatanan politik. Jadi negara pada dasarnya merupakan organisasi kekuasaan yang mengatur kehidupan masyarakat dalam satu wilayah tertentu. Nah, dari pengertian tersebut, kita dapat memahami bahwa negara memiliki fungsi penting dalam menjaga stabilitas, keteraturan, dan kesejahteraan. Jadi saya akan menjelaskan sistem pemerintahan Jepang. Jepang merupakan negara dengan bentuk monarki konstitusional dan sistem pemerintahan parlementer. Konstitusi Jepang tahun 1947 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, sementara kaisar hanya berperan sebagai simbol negara dan persatuan bangsa. Kekuasaan negara dijalankan melalui pembagian kekuasaan yang jelas, yaitu legislatif oleh Diet Nasional, dan yang kedua eksekutif oleh Perdana Menteri dan Kabinet, serta yang ketiga yaitu yudikatif oleh Mahkamah Agung. Nah, dengan itu Jepang menerapkan prinsip trias politika serta menjunjung tinggi konstitusionalisme sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Nah, yang ketiga, praktik negara hukum Jepang. Dalam praktiknya, Jepang dikenal sebagai negara hukum atau Reichsstaat, dan setiap kebijakan pemerintah wajib berlandaskan hukum dan konstitusi, bukan semata-mata kekuasaan. Konstitusi Jepang juga menegaskan perlindungan hak asasi manusia, menjamin demokrasi, serta mengedepankan perdamaian melalui pasal 9 yang menyatakan penolakan terhadap perang ofensif. Nah, hal inilah yang menjadikan Jepang sebagai negara yang stabil, demokratis, dan memiliki budaya kepatuhan hukum yang kuat. Nah, konsekuensi logis yang bisa kita lihat terhadap pasal 9 tadi adalah terciptanya stabilitas politik, tegaknya supremasi hukum, serta berjalannya demokrasi secara konsisten. Selain itu, Jepang juga memiliki citra internasional sebagai negara yang menjunjung tinggi perdamaian dan siap berkontribusi secara positif dalam tatanan global. Nah, lalu apa sih masalah yang dihadapi oleh Jepang? Jadi, meskipun demikian, Jepang tetap menghadapi sejumlah tantangan. Antaranya adalah perdebatan mengenai pasal 9 yang berkaitan dengan keamanan nasional, dominasi partai politik tertentu yang mempengaruhi dinamika demokrasi, serta birokrasi yang cenderung kaku dan hierarkis. Sebelumnya, Jepang ini menggunakan pendekatan historis. Dengan pendekatan historis ini, Jepang perlu terus menjaga semangat perdamaian yang menjadi identitas pasca Perang Dunia Kedua. Secara komparatif, Jepang perlu memastikan kualitas demokrasi melalui penguatan kompetisi politik yang sehat. Dari sisi analitis, reformulasi kebijakan pertahanan yang tetap sejalan dengan nilai perdamaian, serta reformasi birokrasi menjadi langkah yang relevan untuk menjaga efektivitas pemerintahan. Nah, jadi teman-teman, Jepang dan Indonesia sama-sama merupakan negara yang menegaskan kedaulatan berada di tangan rakyat dan menjunjung tinggi prinsip negara hukum. Nah, dengan hal ini, baik Jepang maupun Indonesia sama-sama memiliki keunggulan dan tantangan masing-masing dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis, stabil, dan responsif terhadap kebutuhan rakyat. Nah, sebagai penutup, sistem kenegaraan Jepang menunjukkan keberhasilan evolusi dari monarki absolut menuju monarki konstitusional demokratis yang menegaskan kedaulatan rakyat dan supremasi hukum. Namun, tantangannya tetap ada, tapi itu memerlukan perhatian agar stabilitas dan kualitas demokrasi Jepang dapat terus terjaga. Cukup sekian penyampaian dari saya, terima kasih, dan maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian video ini dan dalam video ini buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bye-bye semuanya.